Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selain isu besok itu berkaitan dengan rencana disidangkannya hari perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, isu lain yang juga sekarang ini banyak mendapat sorotan yakni tentang cawe-cawenya Pak Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto, Prabowo Gibran tepatnya begitu ya. Karena disebut-sebut bahwa Jokowi itu akan terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Terlibat langsung dalam hal ini ya. Padahal sesungguhnya kan kita tahu bahwa soal penyusunan kabinet itu harusnya menjadi hak prerogatif dari seorang presiden. Bahkan wakil presiden pun biasanya hanya dimintai pertimbangan, tapi yang memutuskan adalah seorang presiden. Nah, soal ini setidaknya itu mulai diakui oleh Gerindra. Kendati mereka masih juga menyebut tidak tahu apakah kemudian Pak Jokowi itu terlibat dalam penyusunan kabinet atau tidak, tetapi setidaknya kalau kita menyimak pernyataan yang terbaru dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, itu dia bahasanya tidak menyebutkan bahwa Pak Jokowi akan terlibat, tetapi dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu akan diminta banyak pendapatnya tentang penyusunan kabinet yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Mengapa begitu? Sebab menurut Habibur Rahman, Pak Jokowi itu di mata Prabowo adalah manusia yang luar biasa dan dia dianggap sebagai mentor. Bahkan kata Habibur Rahman, Pak Prabowo itu berkali-kali dalam pertemuan internal dari Gerindra itu menyebut bahwa Pak Jokowi itu sebagai mentornya. Ini kelihatannya penting Habibur Rahman menyebutkan pertemuan internal, karena kalau pertemuan internal itu kan berarti ya pengakuan jujur dari Pak Prabowo, bukan sekedar basa-basi politik atau sekedar komunikasi politik yang diungkapkan ke publik, menyatakan sebagai mentornya, sebagai gurunya di depan publik, tapi sebenarnya di belakangnya bukan seperti itu. Tapi kalau disampaikan berkali-kali dalam pertemuan internal, artinya sebenarnya Pak Prabowo itu penting mengingatkan juga para kader internal harus punya sikap yang sama. Karena sebagai ketua umum, dia menganggap Pak Jokowi itu sebagai mentornya, tentu kader Gerindra juga harus bersikap yang sama terhadap Pak Jokowi. Nah, tetapi ketika ditanya apakah berarti dengan begitu Pak Jokowi itu akan terlibat dalam penyusunan kabinet, Habibur Rahman menyatakan dia tidak tahu sejauh itu. Tetapi yang dia yakini bahwa Pak Jokowi akan banyak ditanya dalam penyusunan kabinet. Ya, ini secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa ya Pak Jokowi akan terlibat dalam penyusunan kabinet gitu. Bukan menyusun, tapi terlibat dalam penyusunan kabinet. Nah, soal ini kan menjadi bola panas dalam beberapa waktu terakhir ya. Pengamat hukum tata negara atau praktisi hukum tata negara yang sekarang jadi pengacara Timnas Amin, ketika ini Refli Harun ya maksud saya, ketika dia menyampaikan orasi di gedung KPU beberapa waktu yang lalu, itu secara terbuka dia menyebut bahwa dia mendengar Pak Jokowi itu menitipkan, kalau waktu itu ya bukan ikut menyusun, menitipkan 4 nama yang akan masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Nama pertama adalah Pratikno, Mensesnek Pratikno, terus kemudian yang kedua Kapolri Listio Sigit Prabowo, yang ketiga itu Menteri Negara BUMN Erick Thohir, dan yang keempat adalah Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Itu pada waktu itu Refli menyebutkan begitu. Nah, tetapi belakangan soal Pak Jokowi cawe-cawe, ini beda sekali antara cawe-cawe dengan menitipkan. Kalau menitipkan itu artinya ya kalau diterima oleh Prabowo syukur, kalau tidak diterima juga ya nggak apa-apa, namanya juga mengusulkan, menitipkan, begitu tergantung yang dititipi mau atau tidak. Tetapi belakangan yang santer menguat justru Pak Jokowi itu bukan sekedar menitipkan, tapi ikut menyusun kabinet. Dan bahkan ini isu semacam ini saya kira bukan sekedar rumor, gosip atau atau apapun namanya, apalagi hoax itu. Karena kan memang kelihatannya ada intensi yang sangat tinggi dari Presiden Jokowi itu untuk terus mengendalikan kekuasaan kendati dia tidak lagi menjadi presiden. Salah satu indikatornya kan kita bisa mulai cium ini gelagatnya ketika Wakil Ketua Dewan Pembina
PSI Grace Natali, dia mengutip pernyataan dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni bahwa mereka itu mengusulkan agar Pak Jokowi itu menjadi semacam ketua koalisi dari partai Indonesia Maju. Jadi posisinya di atas ketua-ketua umum partai koalisi Indonesia Maju. Dan ini kemudian banyak di tafsiran orang sih Pak Jokowi berarti ya posisinya itu ya akan dia berada di atas Pak Prabowo. Ini mungkin kalau mengacu pada apa yang terjadi di Singapura begitu ya, ketika Lee Kuan Yew turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dia kemudian menjadi Menteri Mentor ya, waktu itu sebutannya seperti itu. Nah sekarang Habibur Rahman juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu sebagai mentor. Apakah seperti itu gitu ya formatnya. Tapi ada juga kemudian gagasan itu yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini nantinya akan memimpin koalisi partai-partai meniru model koalisi sementara Barisan Nasional. Ya kalau di Barisan Nasional bahkan bukan koalisi sementara, tapi ini koalisi permanen di sana yang berisi partai-partai dan kemudian ketua partainya yang berasal dari UMNO ini organisasinya masyarakat Melayu di sana yang otomatis menjadi Perdana Menteri. Nah, kalau di sini kan kita sistemnya parlementer, kendati Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, kalau dia memang menjadi ketua koalisi dari Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian kedudukannya itu di atas ketua-ketua umum partai, artinya kalau di atas ketua umum partai berarti di atas juga Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo kan dia juga ketua umum partai Gerindra, kendati sekarang ini dijabat ketua hariannya oleh Sufmi Dasko Ahmad gitu ya. Nah, tentu saja dengan begitu pengaruhnya juga masih sangat besar. Jadi orang tidak berlebihan kalau menilai ya berarti yang akan menyusun kabinet nanti Pak Jokowi. Tapi soal ini sudah dibantah baik oleh Istana maupun Gibran. Juru bicara Istana sekarang sebenarnya nama jabatannya yang tepat itu Koordinator Staf Khusus Ari Dwi Payana, yang saya menyebutnya sebagai juru bantah karena dia kan selalu membantah. Ini tugas fungsi pokoknya itu sebagai pembantah setiap kali ada isu. Dia menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan campur tangan dalam urusan penyusunan kabinet. Begitu juga dengan Gibran, putranya Pak Jokowi, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan terlibat dalam penyusunan kabinet, tapi paling juga memberi semacam masukan saja kepada Pak Prabowo. Nah, tapi kita saya kira sudah terbiasa hampir 9 tahun ini bersama dengan Jokowi, kita terbiasa dengan pola yang sudah kita pahami sama-sama. Kalau dia membantah itu berarti ya itu kita artikan sebaliknya, karena Jokowi ini kan dikenal sebagai orang kalau bicara nggak bisa dipegang pernyataannya. Kalau secara bercanda seperti emak-emak yang sedang mengendarai kendaraan. Nah, ini mohon maaf ya pada emak-emak, bukan peyoratif ini ya, bukan penghinaan terhadap Anda, tapi itu semacam joke saja yang sudah banyak digunakan. Belok kanan itu sen kiri itu beloknya ke kanan. Jadi kalau Pak Jokowi dan Istana bahkan Gibran kemudian membantah dia akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet, ya kita bisa menyatakan bahwa berarti Pak Jokowi akan cawe-cawe. Nah, masalahnya kalau kemudian Pak Jokowi itu cawe-cawe dalam kabinet, kita jadi mempertanyakan independensi dari Pak Prabowo ya sebagai presiden, karena sebagai presiden harusnya dia punya otoritas yang penuh, tidak sekedar menjadi pelanjut. Nah, ini ada kesan belakangan ini kan bahwa Pak Prabowo itu ya hanya sekedar pelanjut dari pemerintahnya Jokowi. Artinya setiap saat kalau kemudian Jokowi merasa bahwa tugasnya Pak Prabowo cukup dan harus segera diserah terimakan kepada Gibran, yaitu harus dilakukan serah terima. Jadi kita jadi teringat ya ribut-ribut kemarin ketika yang disampaikan oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang menyatakan dia mendengar informasi dari Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, bahwa Pak Prabowo itu hanya akan menjabat presiden selama 2 tahun saja dan setelah itu diserahkan kepada Gibran. Sementara ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa dalam perbincangan dengan para pengusaha di Singapura, Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa dia hanya akan menjabat selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena kalau diserahkan kalau hanya 2 tahun saja itu kan berarti kalau Gibran yang meneruskan berarti akan dihitung 1 periode. Jadi dia tidak bisa menjabat 2 periode berikutnya. Tapi kalau 3 tahun kan artinya ini dia hanya akan meneruskan jabatannya Pak Prabowo selama 2 tahun dan itu berarti tidak dihitung sebagai periode. Dia masih bisa
mencalonkan diri kembali sampai 2 periode. Jadi artinya 2 tahun pas 10 tahun Gibran itu akan menjadi presiden selama 12 tahun. Ada juga skenario begitu. Tapi ada juga skenario yang disebutkan oleh Kodari, ini salah satu surveyor yang lembaga survei yang kita kenal ini adalah pendukung die-hard-nya Pak Jokowi yang sejak awal mengkampanyekan 3 periode dan kemudian setelah 3 periode gagal dia kemudian mengusulkan ada Prabowo Jokowi, yakni mengusulkan Prabowo menjadi presidennya dan Jokowi menjadi wakil presidennya. Dia sekarang menyatakan bahwa ini ada skenario Pak Prabowo itu akan menjabat selama 2 periode dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan Gibran selama 2 periode. Jadi mereka ini akan menjabat lagi, total mereka ini yang bagian dari dinasti Jokowi ini akan berkuasa sampai setidaknya 20 tahun ke depan. Nah, kalau mereka berhasil mewujudkan itu, mimpinya mewujudkan skenario 20 tahun ke depan mereka tetap berkuasa, tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan menambah durasi kekuasaannya, bahkan kalau bisa selamanya mereka akan berkuasa. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi sebenarnya tentu kita memberikan catatan kepada Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo hanya sekedar jadi pelanjut Pak Jokowi dan kemudian nantinya bahwa kabinet pun yang menyusun Pak Jokowi, ya ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu kan sebenarnya menginginkan jabatan sebagai presiden itu sudah sangat lama. Kalau kita hitung-hitung itu sebenarnya sudah dimulai sejak Pilpres 2009 ya, ketika dia mendampingi Ibu Megawati sebagai calon wakil presidennya, dan pada Pilpres 2009 itu kan ada perjanjian kalau yang kemudian dikenal sebagai perjanjian batu tulis, kalau kemudian itu Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini gagal pada Pilpres itu, maka pada pemilu berikutnya, Pilpres berikutnya, Pak Prabowo akan didukung oleh Ibu Megawati dan PDIP. Tapi seperti kita ketahui kan pada pemilu 2014, Pilpres 2014, ketika Pak Prabowo akhirnya maju lagi sebagai calon presiden, kali ini sebagai calon presiden, justru Ibu Megawati dan PDIP malah mengusung Pak Jokowi sebagai calon presidennya. Dan itu berulang sampai 2 kali, 2 Pilpres. Ini kembali pada Pilpres 2019, Pak Prabowo kembali berhadapan dengan Jokowi dan kalah lagi. Baru sekarang dia ketika maju berpasangan dengan putra Pak Jokowi, yakni Gibran, dia berhasil menjadi menjadi presiden gitu. Oh sorry, nanti ada yang marah pada saya kalau menyebutnya sebagai presiden. Menjadi calon presiden yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU, dan sekarang sedang untuk menjadi presiden itu menunggu proses dari Mahkamah Konstitusi. Ini kan apakah karena itu ya kemudian Pak Prabowo melemah begitu? Yang penting sekarang pokoknya saya jadi presiden dulu deh, bahwa kemudian nanti kabinetnya akan disusun oleh siapa itu bukan urusan saya, yang penting saya presidennya. Kalau cuma sampai seperti itu kan saya kira sangat disayangkan kan. Kalau Pak Prabowo itu ingin menjadi presiden, ini konsep idealnya menurut saya, tentu kan dia punya mimpi-mimpi tentang Indonesia masa depan itu seperti apa. Mimpi yang sangat berbeda kalau kita lihat kampanye-kampanyenya dulu pada 2 kali kampanye Pilpres tahun 2014 dan 2019 itu kan dia diametral sekali cara pandangnya dan ideologinya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian sekarang ini hanya gara-gara dia bisa menjadi presiden hanya karena didukung oleh Pak Jokowi, dan kemudian dia mengubah cara pandang dia tentang bangsa ini, mengubah visi misi dia sebagai seorang tokoh yang bagaimana melihat bangsa Indonesia, yang menurut dia itu bakal waktu itu mengutip sebuah novel fiksi yang menyatakan bahwa Indonesia itu akan tenggelam, ya ini sangat disayangkan gitu. Terlalu cemen buat Pak Prabowo kalau cuman visinya itu, visi dan misinya itu hanya menjadi seorang presiden. Nggak perlu entah berapa lama, pokoknya yang penting jadi presiden, entah siapa yang akan mengatur itu menjadi presiden. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini akan menghadapi satu kesulitan berkaitan dengan posisi koalisi internal koalisi 02 ini ya. Kalau kita bicara tentang jeroan dari koalisi 02 saja kan sekarang ini diisi oleh Golkar, PAN, Gerindra, dan juga Demokrat. Oke lah, kalau Golkar, PAN, dan Gerindra itu kan selama ini adalah bagian dari kabinetnya Pak Jokowi ya. Jadi artinya anak buahnya Pak Jokowi. Kalau
Demokrat, saya kira ini sedikit berbeda. Kendati sekarang sebenarnya Demokrat juga bisa disebut sebagai anak buahnya Pak Jokowi karena Agus Harimurti sudah menjadi Menteri ATR sekarang ini Menteri ARD Injury Time ya. Nah, apa iya orang sekelas Pak SBY itu mau begitu saja sekali ini ketika Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi tetap cawe-cawe mengatur kabinet atau susunan pemerintahan yang sekarang didukung oleh Demokrat. Karena bagaimanapun juga kan statusnya Pak Jokowi dan Pak SBY nantinya ketika tanggal 20 Oktober dia tidak lagi menjabat sebagai presiden sama-sama pernah menjadi presiden 2 periode begitu. Dan kalau dari sisi reputasi, saya kira reputasi Pak SBY pasti jauh di atas Pak Jokowi. Apalagi kalau kita bicara soal reputasi internasional ya jauh banget seperti bumi dan langit antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam forum PBB, paling hadir dalam forum-forum bilateral yang di mana Indonesia menjadi anggotanya seperti G20 dan sebagainya dan juga APEC misalnya. Tapi kalau Pak SBY kan sekarang ini kendati dia sudah tidak lagi jadi presiden tapi sangat sering diundang dalam forum-forum internasional. Apakah dengan reputasi semacam itu sama-sama tidak punya posisi kemudian Pak SBY juga masih tunduk pada Pak Jokowi. Kalau itu terjadi, saya kira itu meminjam judul lagunya Bang Haji Umar Irama itu sungguh terlalu ya gitu. Nah, belum lagi kemudian persoalan tarik-menarik di kabinet, kursi di kabinet. Ini kan Prabowo tampaknya juga dalam hal ini meniru Pak Jokowi, dia ingin memperkuat parlemen dengan menarik partai-partai termasuk partai oposisi masuk ke dalam kabinet. Yang jelas dia sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, mendatangi Pak Surya Paloh mengucapkan terima kasih karena Surya Paloh itu sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan sebagai presiden terpilih gitu. Ini beda dengan sikap dari partai koalisi lainnya di koalisi perubahan. Nah, tentu saja ini bukan sekedar ucapan terima kasih. Hampir dipastikan ya Pak Prabowo pasti akan menarik Nasdem ke dalam kabinet. Dan kita misalnya mendengar sindiran-sindiran dari kader Partai Demokrat. Rahlan Nasidik misalnya dia menyindir bahwa dia sudah mendengar ada koalisi partai dari koalisi perubahan yang mau bergabung ke kabinetnya Pak Prabowo dengan syarat dia mendapat jatah jaksa agung lagi. Nah, kalau ini kan jelas siapa yang dituju karena satu dari partai dari koalisi perubahan, kedua ingin mendapat jatah jaksa agung lagi. Ya siapa lagi kalau bukan Nasdem karena Nasdem kan pada periode pertama dari pemerintahnya Jokowi ketika waktu itu kabinetnya dipimpin oleh Pak Jokowi bersama dengan pasangannya Pak Yusuf Kala waktu itu kan mendapat posisi jaksa agung. Dan dengan posisi jaksa agung itulah kemudian salah satu kunci rahasia gitu, senjata ampuh mengapa kemudian Nasdem masih terus bisa eksis di pemerintahan ini ya. Kemudian partainya juga terus eksis gitu ya. Dan dari satu pemilu ke pemilu lainnya suaranya naik terus. Nah, ya ini tentu akan ada kerumitan sendiri kalau kemudian yang menentukan itu bukan Pak Prabowo. Dan yang berarti Pak Surya Paloh harus dealnya bukan Prabowo, tapi dengan Pak Jokowi, begitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang citra di dunia internasional gitu. Nah, apa mau dibilang ya kalau kemudian para investor di luar negeri atau bahkan kepala-kepala negara dari dunia internasional itu merasa kalau mau deal dengan pemerintah Indonesia ya tidak dealnya dengan Pak Prabowo tapi dealnya dengan Jokowi karena the real penguasanya itu masih tetap Pak Jokowi. Dampak-dampak seperti ini saya kira itu mesti jadi bahan pertimbangan kalau kemudian benar bahwa rumor yang berkembang bahwa Pak Prabowo itu ya nanti untuk menyusun kabinetnya itu sepenuhnya akan mengikuti arahan dari Pak Jokowi. Apalagi tadi kan dalam bahasanya Habibur Rahman disebutkan ya paling banyak untuk diminta pendapatnya itu adalah Pak Jokowi. Jadi ya tidak bisa kita tafsirkan lain sebenarnya ya Jokowi yang masih terus berkuasa dan Prabowo Gibran ini hanya rezim penerus dari rezim Jokowi. Ini kalau sekali lagi memang itu benar terjadi, satu dari sisi Pak Prabowo sangat disayangkan, yang kedua bagi masyarakat Indonesia saya kira ya ini merupakan kabar buruk ya. 2 periode bersama Pak Jokowi belum sampai 2 periode penuh ya, ini 9 tahun saja
kehidupan demokrasi kita sudah sangat memburuk, kehidupan ekonomi dan sosial rakyat juga makin memburuk, apalagi kalau kemudian dilanjutkan sampai 2 periode plus 2 periode. Itu yang tadi saya sebut skenario Kodari ya, 2 periode bersama Pak Prabowo dan 2 periode lagi bersama dengan Gibran. Artinya Indonesia itu akan bersama dengan Jokowi setidaknya sampai 30 tahun yang akan datang. Itu hampir menyamai era dari Presiden Soeharto yang memimpin Orde Baru. Tapi sekali lagi kalau juga dibandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak Harto, dengan segala hormat, kelasnya jauh banget ya. Pak Harto lepas dari kritik kita terhadap cara memerintahnya yang diktator, karena memang pada waktu itu pemerintahnya pemerintah diktator, bukan seperti Jokowi pada era demokrasi, tetapi jelas kemana bangsa ini akan dibawa itu sangat jelas gitu, konsepnya jelas. Kalau Jokowi kita tidak pernah tahu sebenarnya mau dibawa kemana bangsa ini, karena buat dia yang penting itulah kerja, kerja, kerja. Itu saja. Tetapi konsep atau narasi di balik kerja itu yang kita tidak pernah tahu, dan belakang baru kemudian kita baru terkaget-kaget setelah tahu bahwa utang Indonesia itu semakin menumpuk dan itu akan menjadi beban anak cucu kita sampai setidaknya 50 tahun yang akan datang. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.